Kami dari Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa atau disingkat APP Bangsa hadir di Sekretariat DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro 58 dengan maksud menyampaikan aspirasi kami. Kami sebagai anak bangsa, sebagai mantan purnawirawan prajurit, sangat mendukung apa yang pernah disampaikan oleh para purnawirawan prajurit TNI ke DPR tentang 8 butir pernyataan yang salah satunya adalah purnawirawan meminta kepada MPR untuk memakzulkan Gibran karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat pemilihan maupun kapabilitasnya Gibran sangat tidak memadai dengan posisi tersebut. Nah, di samping itu juga kami melihat bahwa Gibran ini hanya akan jadi kepanjangan tangannya Jokowi dan ini akan sangat merugikan bangsa kita. Sebab 10 tahun bersama Jokowi pun kita sudah sangat terpuruk. Nah, untuk itu pada hari ini kami bersama dengan Ketua Umum hari ini hadir, yaitu Bapak Majen TNI DDS Budiman, Lantas Sekjen Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa, Insinyur Sapril Sopyan, BK Teks MM, dan hadir juga dalam kesempatan ini Pak Dr. Mehmet Hakim, Pak Junaidi sebagai bendahara, dan Ketua DPW Jawa Barat, Pak Hari, Ustadz Hari ya kita kenalnya, dan saya sendiri adalah Ketua Dewan Pembina DPW DKI Jakarta. Hari ini kami hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada para purnawirawan prajurit TNI yang sudah menyampaikan aspirasi tentang memakzulkan Gibran ke MPR, DPR maupun ke DPD. Untuk itu barangkali lebih detailnya saya minta Pak Sekjen untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami APP Bangsa yang tadinya bernama APP TNI, ya. Tapi karena sudah legal di Menkumham berganti namanya di APP Bangsa. Tapi ada juga sayap organisasinya namanya adalah PPP TNI, yaitu Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya. Dan hari ini kita sudah bersurat ingin menghadap Ketua Umum Bapak Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Tapi kita memang tidak berharap juga karena kesibukan. Jadi kita akan diterima nanti oleh beberapa pimpinan yang sekarang sedang menyediakan waktu untuk itu. Dan kami sedang menunggu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kenapa kita memilih pertama untuk datang berkunjung ke PDI Perjuangan? Karena kita tahu dari awal Ibu Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan sudah melakukan rambu-rambu, yakni keinginan nafsu Jokowi untuk berkuasa untuk periode ketiga, beliau dengan tegas menolak. Lalu ditambah lagi 2 tahun periodenya mau ditambah, itu juga tegas menolak. Dan sekarang ya dengan berbagai cara ya, yaitu dengan nepotisme di MK ya, dilakukan satu cara yang tidak beretika sehingga ketua MK-nya adalah adik iparnya Jokowi, dipecat oleh MK ya, dalam hal ini sebagai ketua umum MK yang membuktikan bahwa beliau adalah punya kesalahan di dalam memutuskan munculnya Gibran ya sebagai calon waktu itu. Namun kami sebenarnya bukan ujuk-ujuk. APP TNI itu sudah lama berjuang ya. Jadi kita lahir dari tahun 2020, jadi kita udah 5 tahun, tapi memang baru dilegalisir pada pada akhir Desember yang kemarin. Itu baru disahkan oleh Menkumham. Gitu. Dan di antara kita ini termasuk saya adalah juga sebagai inisiator petisi 100 yang juga waktu itu adalah
bergiat untuk memakzulkan Jokowi. Ya. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa nafsu Jokowi untuk berkuasa tidak terhenti. Dia memanfaatkan pemilu, ya, melalui berbagai cara, sehingga muncul kembali kekuasaan Jokowi melalui anaknya, yakni Gibran. Nah, dalam beberapa kajian kami di APP Bangsa atau dulu yang bernama APP TNI, ya, itu benar-benar bahwa negara ini atau NKRI ini akan berbahaya kalau terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh yang namanya Gibran. Gibran ini menurut kami adalah proksi dari Jokowi dan juga proksi dari oligarki, ya. Dan dia memang didukung oleh oligarki yang ingin bernafsu juga menghabisi kekayaan Indonesia. Untuk itu, setelah kita pelajari, kita kaji bahwa PD Perjuangan dari awal sudah concern terhadap kekuasaan itu harus dibatasi. Jadi kami pada hari pertama ini mengunjungi PD Perjuangan, tapi tidak saja PD Perjuangan yang kita kunjungi untuk menyampaikan aspirasi atau pernyataan sikap kita, yaitu pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden. Ya. Kita juga akan berkunjung kepada Partai Demokrat, kita juga akan berkunjung ke Partai Gerindra, yang ketuanya adalah Prabowo Subianto, dan 5 partai juga termasuk Nasdem, PKB, dan juga Partai PKS, ya, PAN, ya. Kita akan kunjungi, ya, dan kita sampaikan surat ke mereka. Dan hari ini kami berbahagia, kami diterima, walaupun kita tidak diterima oleh Ibu Hajah Megawati sebagai Ketua Umum, tapi diterima oleh pimpinan dari PD Perjuangan untuk kami secara langsung menyampaikan, ya. Dan kami juga secara langsung nanti akan membacakan pernyataan sikap itu, dan kami akan berharap PD Perjuangan akan melakukan tindakan lanjut, yaitu membentuk yang namanya hak menyatakan pendapat atau hak angket, ya. Ya, yang dibutuhkan 20 orang cuma, sehingga proses ini bergulir, ya. Karena sekali lagi kita tegaskan dengan kajian kami, jadi kami bukan omon-omon, kajian kami secara ilmiah sudah melihat bagaimana rusaknya nanti kalau Gibran ini tetap dipertahankan. Sehingga kami menyampaikan judul dari pernyataan sikap ini adalah makzulkan Gibran, kalau tidak akan berbahaya buat NKRI masa mendatang. Saya kira itu sebagai penjelasan selaku saya Sekjen APP Bangsa, Syafril Sofyan. Terima kasih Pak Moderator. Baik. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan singkat dari Pak Syafril Sofyan. Selanjutnya mungkin kita mohon Pak Ketua Umum Pak Dedi untuk lebih menjelaskan kedatangan kita hari ini ke DPP PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di kantor DPP PDIP, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ketua Umum Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, di mana Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI adalah sayap dari aliansi penjaga dan pecinta bangsa. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dulu Gus Dur pernah menyampaikan di gedung DPR MPR bahwa ini adalah taman kanak-kanak, gitu. Taman kanak-kanak di gedung DPR, ya. Nyampaikan ini adalah taman kanak-kanak. Kenapa dibilang taman kanak-kanak? Anak-anak itu kan nggak ngerti permasalahan bangsa, nggak ngerti permasalahan ketua partai. Dia terus saja sibuk dengan mainannya, begitu. Mungkin kalau ada Gus Dur sekarang ini, taman kanak-kanak itu diganti menjadi taman patung-patung. Taman patung, itu.
patung itu nggak punya hati nurani, nggak punya mata telinga. Makanya kan dilarang orang Islam itu bikin patung karena tidak punya hati nurani, tidak punya mata telinga begitu. Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah menyampaikan 8 poin deklarasi gitu. Sepertinya tidak didengar, tidak direspon, atau diresponnya lambat begitu. Lambat, mungkin karena di DPR MPR itu sekarang udah banyak patung yang tidak punya hati dan pikiran. Nah, karena saya males datang ke gedung DPR MPR, kebanyakan sudah jadi patung-patung. Saya datang ke ketua partai. Barangkali ketua partai itu masih sehat walafiat, masih punya hati dan pikiran, masih punya mata telinga. Mungkin karena masih punya mata telinga, mereka saya yakin bisa merespon deklarasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, di sini sengaja kami datang ke PDIP, nanti akan datang ke ketua partai yang lainnya, insya Allah. Ya, saya berharap para ketua partai akan menerima dan langsung mata, telinga, hati, pikirannya terbuka untuk merespon para purnawirawan itu. Saya yakin para ketua partai akan segera merespon apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, termasuk paguyuban pejuang dan purnawirawan TNI. Saya pikir itu yang perlu disampaikan. Semoga Tuhan meridhoi usaha kita semua untuk menghadap para ketua partai. Saya berharap Tuhan juga membuka pintu hati para ketua partai untuk merespon Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dalam kesempatan ini saya minta Pak Mehmet Hakim, Dr. Mehmet Hakim untuk menyampaikan kedatangan kita ke sini, maksud dan tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mencoba melengkapi apa yang telah disampaikan. Secara politik memang faktor-faktor yang akan memperbaiki nasib rakyat sekarang ini buntu, ya. Nah, kita mulai katakanlah dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah menyampaikan 8 butir, yang sebenarnya 9 butir tuntutan, ya, usul. Dan ini sebenarnya sudah ada di masyarakat itu. Jadi para purnawirawan ini sudah demikian lupa menyaring apa yang ada di masyarakat. Misalnya saja soal Gibran, itu sejak awal dijadikan capres sudah rame, sampai sekarang itu dipaksakan. Sayangnya Pak Prabowo ini belum bisa nerima barangkali, ya, saya tidak tahu bagaimana. Tapi mungkin lewat Ibu Megawati, Pak Prabowo bisa menerima para purnawirawan prajurit ini. Ya, yang saya perhatikan di berbagai berita, Pak Prabowo hanya menerima para purnawirawan purnawirawan TNI yang dekat oligarki. Sebelah sono gitu, ya. Yang dekat dengan oligarki, yang sudah nyaman hidupnya. Yang kadang-kadang saya lihat juga, ya, itu bagian lah dari mereka yang ikut menyusahkan rakyat, ya. Saya tidak mau sebutkan namanya, tapi faktanya memang cukup banyak jenderal-jenderal yang berada di sana itu diterima oleh Pak Prabowo.
Nah, barangkali saya usul nih Pak kepada Ibu Megawati, tolonglah sampaikan para purnawirawan pejuang atau purnawirawan prajurit ini juga bisa diterima oleh Pak Prabowo supaya dapat secara langsung menyampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, ya. Kemudian apa sih pentingnya kita memasukkan Gibran, ya. Bayangkan nih 285 juta orang seandainya Pak Prabowo berhalangan tetap dipimpin oleh boneka seperti ini. Ya, yang nggak ngerti apa-apa, hanya ngertinya baca komik, baca game, main game, kemudian suka masuk-masuk ke dalam situs-situs judi online, ya. Ini kan sangat mengerikan. Akhirnya siapa yang berkuasa? Ya mereka-mereka yang jadi boneka-boneka oligarki. Rakyat dipikirkan enggak, boro-boro, enggak akan sampai ke sana, ya. Padahal seperti kita ketahui ada 160 juta jiwa orang penduduk Indonesia ini tergolong miskin. Ya, kalau kata Jokowi dulu, hanya berapa persen, 3% turun katanya. Hanya berapa juta orang, 160. Ini menurut penelitian dari Bank Dunia. Nah, kalau menurut BPS gimana? Yang di bawah 50 ribuan pendapatannya itu sehari itu ada 60 juta. Ya, apa enggak kita miris nih? Di satu pihak hasil-hasil tambang kita dikirim ke luar negeri, uangnya masuk ke mereka. Dan yang diinikan oleh rakyat apa? Enggak ada. Di perkebunan juga ada. 8 juta hektar dimiliki oleh orang asing. Itu hasil-hasil bumi dari Indonesia ngalir ke luar negeri karena memang pemiliknya orang asing. Seharusnya mereka ini paling tidak diberikan kewajiban membayar bagi hasil, dan itu ada di undang-undang pertambangan, ya. Cuman kalau pertanian belum ada, ya. Nah, kita tahu, ya, dan saya kebetulan adik kelas 1 tahun di bawah Bu Mega, ya. Bu Mega angkatan 65, saya angkatan 67 di ini, ya. Jadi kalau soal pertanian insya Allah Bu Mega akan dukung lah, ya. Betapa beras kita atau sawah, ya, yang tadinya 10 juta hektar sekarang tinggal 7,5 juta hektar, kurang 25%, diambil oleh para konglomerat, pengembang, ya, kemudian juga dijadikan kawasan industri dan sebagainya. Tapi kita pengen swasembada beras gimana? Ya, produktivitasnya rendah. Ya, apalagi kalau kita lihat ke sawit 8 juta hektar itu dinikmati oleh orang asing, bukan oleh orang kita, ya. Nah, keinginan kita dengan adanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Gibrannya digantilah dengan yang lebih normal, yang lebih waras itu, ya. Mudah-mudahan pajak yang dikumpulkan di APBN yang sekarang ini sekitar 80%, 85%, itu bisa turun menjadi 50% atau 30%, sisanya dari BUMN, dari bagi hasil swasta yang dinikmati oleh orang-orang ini. Ya, ini kan para Prabowo sudah janji mau memberantas korupsi, mau apalagi berpikir untuk rakyat. Tapi sampai sekarang untuk reshuffle aja kayaknya belum bisa. Nggak tahu ini kita si rakyat yang lihatnya hitam putih aja. Ini Pak Prabowo ini masih memuji-muji Jokowi, aneh sebenarnya, ya. Justru Jokowi inilah yang merusak negeri ini. Bagaimana negara kita ini dijual dari mulai pasir, soal PIK 1, PIK 2, kemudian ada lagi di Surabaya,
Kemudian terakhir yang kita rame-rame ini apa? Raja Ampat. Terus kalau Pulau Rempang, ini semuanya adalah penjajahan gaya baru nih. Ya. Saya kira ini bukan cita-cita bangsa memakmurkan ini. Orang-orang yang ada di sana disingkirkan, orang-orang luar didatangkan. Tidak salah kalau para purnawira prajurit ini supaya ingin mengembalikan TKA Cina ini ke negaranya segera, ya. Karena kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu udah bisa ini dilakukan oleh orang-orang kita sendiri. Ini kerjaan Pak Luhut ini, ya, yang membuat bahwa orang Indonesia rendah katanya kualitas SDM-nya. Saya nggak setuju nih. Mungkin Pak Luhut aja yang rendah kualitasnya. Makanya dia tidak berpikir untuk rakyat, ya, tapi berpikir untuk konglomerat sama kantongnya sendiri. Ya, ini dan banyak orang-orang yang kayak Pak Luhut ini, ya. Nah, saya kebetulan melihat bahwa para purnawira prajurit ini pikirannya lurus-lurus, ya, dan kondisi mereka juga tidak apa namanya, dia sudah tidak punya kekuasaan, tidak punya apa lagi jabatan, tapi otaknya ini, sikapnya ini masih membela rakyat, ya. Mudah-mudahan lewat PDI, ya, itu semua apa yang disampaikan oleh para purnawira prajurit ini betul-betul dapat didengar dan dilakukan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamen. Mungkin Pak Jun ada yang ingin. Ya, mungkin sedikit aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sama senior semua sudah panjang lebar, saya hanya nambahkan aja mungkin hanya 2 poin ya. Jadi ada kekhawatiran meskipun Pak Jokowi itu tidak berhasil memperpanjang kekuasaannya, tetapi ada 2 poin keberhasilan dia bisa memasukkan masuk ke jantung pemerintahan Pak Prabowo. 1, bisa memasukkan Gibran jadi wakil presiden. Yang kedua, bisa memasukkan para menteri-menterinya ikut bercokol di dalamnya. Itu ada kekhawatiran itu, karena saya rasa kalau masih ada 2 itu, program Pak Prabowo itu tidak akan jalan mulus sebagaimana mestinya. Jadi pasti ada gangguan. Dengan bukti sekarang kan kasus Raja Ampat, terus kasus 4 pulau yang ada di Sumatera Barat dengan Aceh, itu juga adalah gangguan sebetulnya kan. Jadi tinggal mungkin dari pemerintahan sekarang bagaimana melihatnya. Nah, itu kekhawatiran dari kita ya. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan bacakan pernyataan sikap dari KPP Bangsa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Nugraha, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Penjaga Pecinta Bangsa APP Bangsa Jawa Barat dan Ketua Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus pusat Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3 TNI tentang segera makjulkan Gibran karena berbahaya bagi NKRI. Bahwa Indonesia akan menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima akal sehat. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka tidak punya pengalaman panjang dalam diplomasi, tidak teruji dalam krisis, dan belum memperlihatkan kedalaman berpikir kenegaraan yang matang, duduk di pelataran kekuasaan tertinggi. Bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri.
Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Bahwa Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tapi karena nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran etika berat oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi MKRI. Bukan sekedar nepotisme, tetapi melalui hukum yang disulap demi garis keturunan dengan cara merusak konstitusi, dipaksa merubah usia. Lebih tepatnya dia adalah anak haram konstitusi. Bahwa Gibran tidak pantas menjadi wakil presiden Republik Indonesia jika suatu saat karena keadaan tertentu ia menggantikan posisi presiden dikarenakan presiden sakit, wafat, atau krisis konstitusional. Jika kondisi tersebut terjadi, akan menjadi malapetaka luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bahwa Gibran duduk pada jabatan wakil presiden dari rekayasa hukum yang cacat secara etis dan konstitusional, tidak memiliki rekam jejak pemerintahan yang layak untuk jabatan nasional. Kehadirannya telah menunjukkan karakter politik sembrono dan tercela, bahkan destruktif, melalui ujaran kebencian dan penghinaan publik melalui akun Fufu Fafa, ditengarai mempunyai ijazah tidak jelas, serta diduga sebagai pemakai narkoba. Bahwa yang paling bertanggung jawab Gibran duduk di posisi tertingginya adalah semua para elit politik yang memberi peluang dan punya kewenangan terpilihnya Gibran. Karena mereka itu akan membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa, APP Bangsa, dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3TNI, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar DPR, MPR, dan MK sebagai pemegang kekuasaan mandat tidak boleh diam. Mereka memiliki dasar dan kewenangan untuk segera membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah. 2. Agar para pimpinan partai politik segera melakukan koreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali serta menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, bermoral dan bertanggung jawab. Demikian, pernyataan sikap ini disampaikan secara terbuka, termasuk ditujukan kepada pimpinan MPR, DPR, MK, Presiden RI, dan pimpinan partai politik dalam rangka upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan kedaulatan rakyat, serta sebagai wujud tanggung jawab warga negara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Indonesia akan bisa diselamatkan untuk tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bandung, 28 Juni 2025. Pengurus Pusat Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa, APP Bangsa, dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, P3TNI. Maijen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman, Ketua Umum, ditandatangani Insinyur Safril Sofyan, BKTX MM, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi kita sudah dengar semua pernyataan sikap APPB TNI di mana ada beberapa butir yang sifatnya mendukung ya pernyataan purnaweran prajurit TNI yang beberapa waktu sudah disampaikan ke DPR, DPD maupun MPR. Nah, saya kira kita sepakat yang hadir di sini ya bahwa kita bangsa Indonesia pasti tidak mau dipimpin oleh seorang Gibran. Karena Gibran itu kan bukan intelektual, bukan ilmuwan, tidak ada pengalaman organisasi, bukan kader yang baik, kalaupun jadi kader-kader yang di karbit lah ya. Lantas juga dia tidak ada pengalaman birokrasi yang baik. Dan dia loncatannya kan dari wali kota Solo yang hanya beberapa saat, nggak pernah jadi gubernur berapa tahun? 2 tahun. Terus jadi gubernur pun enggak, tiba-tiba jadi wakil presiden. Itu saya kira loncatan yang luar biasa. Loncatan lainnya adalah ketika dia dicalonkan usianya kan cuma 36 tahun, sementara undang-undang mengatakan 40 tahun. Nah, ini saya kira akan menjadi mimpi buruk buat bangsa Indonesia. Sebab di Indonesia ini kan banyak orang yang pinter, yang hebat ya. Kita tahulah, ini bukan promosi ya. Ada Anies Baswedan misalnya, ada Dim Samsudin itu, ada Puan Maharani, ada Pak Sunarko gitu ya. Lantas juga kita juga punya Refli Harun misalnya, atau kita juga punya Roy Suryo misalnya dan lain-lain. Sekali saya kira banyak sekali orang pandai dan tokoh yang sangat mumpuni untuk menjadi pimpinan di NKRI ini. Demikian saya kira, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.